yang kami sarankan bahkan itu untuk ditukarkan dengan emas. Wow. Emas itu bukan emas perhiasan tentunya, tapi logam mulia. Iya. Kalau soal ide itu kan tentunya bisa ditiru oleh siapapun. Bisa. Gak takut ditiru? Nggak takut. Justru malah kalau perlu ditiru ya. Iya. Karena gini, yaitu tadi, karena idenya ini global, Mas. Jadi, ya karena kita tadi itu berpikir global tapi beraksi lokal, ya kan? Kita boleh berpikir jauh kemana-mana, kita mengembara kemana-mana, tapi memulai ini nggak usah terlalu gede lah, di lingkungan kita aja dulu. Yang Mas bilang tadi, nginjek bumi. Nginjak bumi lah itu. Yang real-real aja itu, yang langsung bisa dirasakan kan gitu. Kita mulai dari situ. Jadi apa nih yang bisa dirasakan langsung? Ya kita hari-hari, saya pikir problem global hari ini itu ekosistem atau ekologi atau apalah. Ya. Itu yang jadi permasalahan, bahkan ya walaupun itu masih bisa diperdebatkan, oh ini politis ini akhirnya jual beli apa kemarin sempat akhirnya kan berdebat cuma di situ doang. Iya. Kita eksekusi realnya nggak ada. Oke. Bahwa ini apa namanya ini kerja futuristik, artinya memang yang kita olah ini akhir dari semua kegiatan, semua siklus itu pasti ke titik ini nih, apa? Sampah. Ini yang tadi mau saya tanyain. Terus semua kegiatan kita nih dari bangun tidur sampai sebelum tidur nih, akhirnya ke sini nih, ke sampah. Apapun jenisnya ya, pasti punya sampah. Karena emang itu kalau kita bicara bahasa agama itu sunatullah itu. Betul. Pasti punya akses, punya sisa, dan itu yang kita olah. Apapun, mau itu kan memang saya bilang tadi itu. Kalau bahasa kerennya, ini siklus kehidupan gitu. Kehidupan itu udah ada awal, ada akhirnya. Akhirnya ini apa? Jadi sampah. Kalau kita bicara itu tadi, kalau kita bicara ini ke ranah agama misalkan, toh bahkan manusia akhirnya kan jadi sampah. Gitu. Di kuburan itu sampah. Secara fisik ya jasad, jadi apa itu? Betul. Yang akhirnya terurai. Terurai juga. Dan itu terurai kan diurus juga itu. Kan nggak bisa di-recycle. ada hal lain. Oh, iya. Ada kelompok lain yang merecycle itu. Oh, ada. Oh iya. Tapi fisiknya kan nggak bisa di-recycle. Iya. Nah itu jadi, terus sampah ini larinya kemana? Ini yaitu tadi kalau kita bicara ada pembagian, ada yang ada yang organik dan non organik. Yang organik itu tanpa campur tangan manusia, dengan sendirinya. Walaupun memakan waktu sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, dia akan terurai dengan sendirinya. Gak usah diapa-apain tuh, kita taruh tuh, selesai itu, alami itu. Nah, yang butuh di campur tangan manusia ini yang memang harus, karena nggak ada makhluk lain yang bisa nih, manusia harus turun tangan. Jadi Sastro ini berhasil melihat peluang itu. Peluang itu sebenarnya bisa disikapi sebagai sampah, hanya sampah, atau itu adalah sebuah peluang, baik itu bisnis atau untuk memperbaiki lingkungan lah. Makanya saya bilang tadi di awal di luar meja ini, saya bilang ini secara ide ini biasanya yang mengkampanyekan ide ini adalah teman-teman LSM nih, gitu. Non-government itu yang pegiat lingkungan, pecinta lingkungan, yang itu entah dari mana sudut pandangnya, muaranya ke situ tuh, bahwa lingkungan kita ini hari ini sudah sedemikian rusaknya, dengan hasil sampah sebegitu banyaknya tanpa banyak orang yang mau peduli. Bahkan katanya nih, saya sendiri terakhir udah lama juga nggak lihat-lihat di Indonesia itu di urutan keberapa penghasil sampah terbesar di dunia, katanya begitu. Iya.
apakah seseorang memulai ini mencari data-data statistik apa sifatnya itu yang sampah itu ternyata kita ini sekian persen itu ternyata terbuang dari apa yang kita konsumsi 100%, berapa ini yang apa menjadi waste sampah, apakah melakukan itu atau tidak? Dulu iya, kan itu kegiatan dulu waktu masih banyak waktu luang tuh ya. Di teori. Iya. Oh, dulu. Iya, artinya riset lah. Iya. Dulu kan kita waktu masih banyak waktu luang tuh, kita ngobrol ketemu siapa teman-teman pecinta lingkungan itu datanya dari situ begini. Oh iya. Tapi kan kemudian setelah sekian waktu itu kan jadi tanpa itu udah tertanam di dalam kepala kita. Kemudian karena memang ya nggak tahu ya, secara pribadi memang saya dan istri itu memang suka dengan hal-hal begitu tuh, jadi tertarik dengan wacana-wacana begitu tuh gitu. Jadi itu sudah bagian dan internal lagi. Jadi data-data itu udah nggak di sana, data itu udah di sini. Jadi kapan kita itu tinggal saya bilang tadi, alam bawah sadar ini kapan eksekusinya, nggak jadi bahan obrolan aja gitu loh. Jadi bahan nggak jadi topik diskusi aja. Kita harus eksekusi. Kali kapan nih? Tumbuh ketemu tutup. Ibaratnya satu frekuensi loh itu Pak. Iya. Kalau nggak satu frekuensi, apa sih itu? Nah, resisten orang terhadap sampah kan itu. Betul. Apakah itu ada hambatan? Ada, pastinya ada karena. Sorry, ini pasti akan ditanya. Apakah sampah yang diterima dalam keadaan bersih? Jadi begini, namanya sampah itu ya sampah. Tapi kita begini. Jadi ini karena keterbatasan kami ya. Keterbatasan kami di bank sampah itu sumber daya manusianya, pekerjanya. Jadi kita tuh 500 rumah tangga itu nggak tiap hari, Pak. Nggak tiap hari. Kalau tiap hari itu alangkah hebatnya kami gitu. Masih siklusnya. Masih ada siklus. Call cycle-nya istilahnya itu kunjungan. Betul. Weekly. Jadi terjadwal. Weekly atau bagaimana? Nah, ini yang kemarin yang dari awal sampai hari ini masih sering berubah. Karena kan bertambahnya kemitraan kami, nasabah-nasabah kami, kita sebut mitra, itu bertambah terus nih. Nyaris setiap hari kita bertambah terus. Jadi kita selalu berubah tuh jadwal pengambilan sampahnya ke rumah-rumah. Confirm nggak sama yang bersangkutan? Confirm pada akhirnya, walaupun ada beberapa juga yang udah disiapin loh. Saya kerja nih, hari ini kerja dari jam sekian ke jam sekian, jadi nggak bisa kalau harus hari kerja gitu kan. Aja, Bu. Apakah ada diskusi chat di situ di web? Oh iya dong. Ada ya? Oh enggak, kalau nggak di web kita ada WA group ya. WAG. Jadi setiap titik kita itu usahakan nggak 1 orang, 2 orang, nggak 3 orang, nggak 4 orang, nggak 5 orang. Minimnya 7 rumah. 7 orang di ibu. Satu lingkungan. Satu lingkungan. Karena apa? Ekonomis dong. Iya. Kita harus, ini bisnis tapi bukan, kita nggak kemudian berbisnis seperti bisnis apa ya, kita nggak. Jadi kita memang ada 3 unsur yang kita satukan tadi. Secara ide LSM nih, bukan ide LSM ya, tapi kita sebut itu tanda petik LSM nih. Gaya LSM. Idenya. Karena yang sering mengkampanyekan ini teman-teman LSM. Iya. Secara ide begitu. Secara ekonomi kita, ya ini bicara bisnis karena memang ada nilai bisnis di situ. Yang bisa dirasakan langsung tanpa menunggu waktu terlalu lama. Terus kemudian secara operasional, secara teknis kita ya mirip-mirip teman-teman yang Rongsok itu. Rongsok dan Sokli malah. Gitu. Jadi kita menggabungkan tiga komponen itu untuk jangan marah ya. Pemulung. Pemulung ya, kan tukang Rongsok pemulung. Ya kan menyentuh lingkungan. Karena begini, kampanye kita memang idenya memang harus penyelamatan lingkungan, Mas. Jadi kita bukan, memang kelihatannya sok-sokan banget sih. Lu tuh siapa? Mau menyelamatkan lingkungan. Tapi ini real di jalannya. Real. Sekarang gini aja, perhatikan teman-teman yang nggak usah kemudian jadi pengamat lingkungan, nggak usah. Perhatikan aja, kalau kita jalan kemanapun,
setelah kita belanja di warung depan rumah misalkan, Kresek. Kresek. kalau nggak plastik, kantong plastik kresek itu, yang kedua adalah kemasan snack. Kemasan snack. Makanan anak-anak itu loh. Itu ya pasti waste ya. Itu ada di mana-mana Pak, dan orang nggak mau peduli. Setelah pakai, buang. Dan buangnya itu nggak ke tempat sampah dong. Di mana kita berdiri aja. Habis makan, habis makan. Ada nggak sekarang dengan concernnya ke situ? Begitu lihat di jalanan ini, ada nggak? Itu kalau kita refleksnya maksudnya? ada Ya, begitu ya. Ada yang beberapa orang ibu-ibu rumah tangga kita ini begitu ada. Jadi ada efek walaupun belum banyak ya. Itu yang kita harapkan gitu. Jadi kita memang kampanye kita penyelamatan lingkungan mulainya dari rumah tangga, dari rumah. Akhirnya dampaknya itu mindset yang terbangun adalah budaya hidup bersih. Betul. Kan akhirnya gitu. Ini ngotorin aja, tetapi di situ poin ini. Ya. That's the point. Jadi menariknya begini. Jadi karena kita nggak dari ibu-ibu nih, ibu-ibu ini kan langsung ke anak-anak nih. Jadi sudah mulai nih, sudah terasa. Ibu, mama, bunda, ini masuk kemana? Sisa bungkusnya. Akhirnya mereka secara tertib memanage itu. Sampah dari rumah. Jadi menanamkan ide bahwa sampah itu bisa dipilah, sampah itu harus tertib, buangnya itu dari rumah. Karena kita nggak bisa mengandalkan dari sekolah, nggak bisa. Jadi ini, selain secara ekonomi juga ada, tetapi secara ngebangun mindset hidup bersih, menciptakan budaya tertib, membuang sampah, ada. Ini banyak hal yang bisa sekali jalan nih. Saya membayangkan itu Mas Bu. bisa bahkan yaitu kita sebenarnya kita sudah punya konsep-konsep nih. Ya karena ini konsep diobrolin berdua aja nih, dimanapun tempat bisa ngobrol, suasana bisa ngobrol, kita ngobrolin selalu itu. Maka ini aplikatif. Aplikatif artinya kapanpun siapapun bisa mengerti konsep kami, bisa dipakai di mana-mana. Dan gini, siapapun dan kapanpun itu bisa menjadi bank atau bisa menjadi nasabah. Betul. Maka tadi itu kenapa responnya ini sebegitu cepatnya? Teman-teman kan kami berteman juga berjaringan dengan teman-teman, yaitu tadi ada pengumpul rongsok dengan teman-teman pemulung segala macam. Dengan kita ngobrol terus kita kenalkan konsep kami, mereka terheran-heran. Bisa gitu ya Mas ya? Bisa, saya bilang gitu. Justru ini saya membayangkan ini nanti teman-teman pemulung itu pasti itu akan memakai konsep kami. Karena apa? Kalau mereka tetap bertahan dengan konsep rongsok yang ada, sampah ini makin hari makin banyak loh. Yang jenis ini nih, kalian harus ikut peduli ngambil sampah yang jenis ini. Tapi itu Sopli yang mau berpikiran maju. Lah, Sopli itu cuma pekerja Pak. Orang bekerja, bukan orang yang bekerja dengan idenya. Iya, Pak, itu bukan ide, tapi adalah pebisnis yang bermanfaat para Sopli itu. Nah, ini yang makanya kemudian saya nanti jadi bandar Sopli ya. Ya kan? Jadi ini jadi ada ini bukan hal yang lucu, tapi menariknya begini. Setelah kami memulai, ternyata ada orang-orang lain yang nggak tahu nih, kok baru nih sama nih bank sampah juga, kok konsep mirip-mirip ya. Ya kita nggak bisa mengklaim dong itu milik kami, tapi paling nggak mirip nih, berarti ini bisa dipakai. Ya, itu tadi saya bilang bisa dipakai. Ini sudah dibasing, didengungkan itu sebenarnya kan bank sampah. Kita sering nonton di beberapa channel TV.
itu ada loh kayak gini. Nah ini salah satunya adalah sastro. Iya. Sastro itu membuka itu, dan ini baru secara manfaat sudah luar biasanya begini. Dampaknya itu menginisiasi masyarakat untuk hidup tertib, terus kemudian secara penghasilan. Apakah mereka sudah ngerasain secara poin-poin itu? Oh iya dong. Jadi makanya saya bilang Berapa itu. lama untuk mencapai minimal? Iya sebenarnya kuota ya kalau rumah tangga biasa tentunya sebulan 2 bulan sudah bisa. Artinya begini kan, kalau rumah tangga biasa kita nih, buat saya itu sudah bisa menggambarkan nih, rumah tangga biasa itu pasti sampahnya ini. Ya. Sudah terbayangkan, Kalau sudah toko, terbukti. Kalau toko atau yang punya warung sampahnya pasti segini. Periode seminggu, 2 minggu, 3 minggu, banyaknya pasti segini. Jadi kalau rumah tangga biasa ya 2 bulan itu sudah bisa. Karena gini, kenapa mesti nunggu 2 bulan? Karena itu tadi ada limit tertentu yang harus dicapai dulu, baru kemudian bisa ditukarkan poinnya itu dengan kebutuhan. Limit itu jumlah apa waktu? Jumlah Aja. poin. Nah, Artinya jumlah sekian kilo baru bisa dijadikan poin dan bisa dicairkan. Tetapi waktu tertentu bisa itu bebas. menghanguskan nggak? Enggak ada angus. Oh. Angus itu kalau sudah nggak jadi mitra kami itu angus. Oke. Nah, Jadi selama nanti misalkan baru sekali poinnya sekian, nanti ada lagi, oh saya mau pergi atau mau keperluan lain atau apalah gitu, ada lagi sampahnya 3 bulan lagi ke depan, nggak ada masalah, nggak ada masalah. Kita kunjungan pengambilan sampah itu terakhir ya, data terakhir itu jadwal pengambilan ke satu titik. Misalkan hari ini ke rumah Mas Po nih, nanti ke rumah Mas Po lagi itu 3 minggu lagi. Itulah sebabnya kenapa sampah yang diambil itu harus bersih. Karena 3 minggu itu bukan waktu sebentar loh. Ini kalau Mas Po punya sampah yang kotor, dalam arti kotor itu bukan kotor kena tanah, kena debu, bukan. Kotor yang kami maksud adalah kotor yang mengundang kuman. Bukan kuman, semut aja lah. Oh, semut ya. Semut, terutama semut. Di rumah itu kalau ada sampah bekas kopi nih, minuman ya. Ada gulanya sedikit di situ, ada bekas minyaknya sedikit di situ, ada bekas coklat atau apa. Itu pasti ada semut. Oh, jadi bersih itu tadi ya? Ya, bersih itu dalam arti jadi kalau jenis sampah plastik itu kita kan ambil kayak kemasan bekas gula misalkan, itu gulanya harus nggak ada tuh. Kalaupun ada ya nggak apa-apa lah, sedikit-sedikit bekasnya. Tapi harus bisa dipastikan bahwa itu nggak mengundang semut. Jadi kalau bekas gula itu bertahan 3 minggu di rumah, nggak dipastikan semut itu. Apakah pernah ada ya kita reject, kita tolak? Banyak. Kita lah, misalnya jadi ada beberapa jenis sampah yang kita nggak ambil. Salah satu nih, sampah yang ada aluminium foil, yang saya bilang tadi itu kemasan ciki, snack segala macam itu aluminium foil, Pak. Atau kemasan lain yang ada, pokoknya setiap plastik yang ada aluminium foil nggak kita ambil. Kenapa? Pabrik pengolahannya di Lampung ini belum ada, Pak. Yang bisa mengolah plastik. Jadi yang ada kita mitra kita itu nggak ada di sini. Belum ada ya. Kalau memang itu ada ya welcome aja ya. Kita ambil pastinya dengan senang hati dong gitu. Ya itu yang pertama. Yang ada. Kita masih ada pengecualian beberapa jenis sampah. Itu yang pertama, plastik dengan yang ada aluminium foil. Selain itu plastik yang kotor dalam arti ini bekas plastik bekas wadah coklat nih. Itu kan masih kotor sekali. Wadah coklat ya, bukan kue coklat, bukan. Tapi memang wadah coklat nih. Itu kan pasti kotor, pasti belepotan coklat. Itu yang kalau mau itu diserahkan ke kami, coklatnya harus hilang dulu. Gimana caranya ya terserah. Ya itu tadi memangkas prosesnya. Karena itu nanti bakal jadi sarang semut gitu. Kalau bertahan 3 minggu, nah itu. Jadi harus bersih.
Mantap. Terus kemudian ada styrofoam. Nah, styrofoam juga sama dengan tadi itu yang plastik yang ada Aluminum aluminum foil itu. Jadi belum. Kita tolak styrofoam. Sementara kita Belum tolak. ada partner Kemarin kita lah ya. Kemarin mah ada kabar dari teman di kabupaten lain itu yang styrofoam bisa nih bawa ke sini. Nah, cuman kita belum pastiin gitu. Tapi berharap semoga ada beneran gitu. Jadi kita sampah styrofoam bisa kita ambil. Nah, itu terus yang ketiga apa ya? Barangkali ya nggak ada lah. Cuman itulah. Itu aja ya. Jadi styrofoam sama yang mengandung aluminium foil. Ya. Yang plastik-plastik yang lain aman ya. Aman. Nah, kalau rongsok tadi itu cara ngitungnya gimana tuh? Nah, rongsok itu hitungan gimana? bisa habis itu. Ya tetap karena kita itu bank sampah teknisnya itu ditimbang per kilo. Jadi kalau yang barang rongsok semacam barang-barang bekas kayak radio bekas, handphone bekas atau apa itu ditimbang semua. hitungnya Timbang semua. Di konversi plastik atau apa? Elektronik. Kalau HP kan pasti elektronik. Itu nilainya beda ya? Beda. Jadi elektronik poinnya sekian. Jadi kalau elektronik ini ada penilaian tambahan. Kerusakannya sampai seberapa persen. Misalkan kulkas nih. Kulkas itu gimana? Mulus. Bukan masalah body. Hidup nggak nih? Gitu. Ya, bodinya mulus tapi mati. Ya benar. Ya. Itu bodinya bagus tapi mati. Ya itu mati dong. Dan itu bisa dikiloin. Ya gimana nimbangnya, karena timbangan kita, jadi keliling-keliling kita bawa timbangan, sama kayak tukang rongsok. Tetapi kita akhirnya ya negosiasi lah. Ya. Sekian. Ada unsur skill itunya juga ya. Dong. Kan itu, makanya saya bilang tadi itu. Ada ilmu taksir. Iya. Makanya saya bilang tadi, ini kerja teman-teman LSM secara ide, ada bisnisnya juga, ada kerja rongsok. Tukang rongsok kan nilai barang juga kan. Oh ini kipas angin segini nih Bu. Tapi poin nggak rupiah. Ini sekian poin gitu. Jadi barang kulkas ini sekian poin maksimal. Mantap ini. Apalagi mau ceritain? Iya, jadi apa yang kita tawarkan itu? Iya, kita ada di situsnya, tapi bocoran aja. Sembako paling banyak namanya ibu-ibu. Saya bilang tadi. Lanjut. Itu tadi. Apa tawaran dari kami itu? Ya namanya ibu-ibu, karena kita memang konsumen atau nasabah kemitraannya itu umumnya ibu-ibu. Itu kita tawarkan ya kebutuhan ibu-ibu. Itu apa kebutuhan ibu-ibu ya? Yang paling deket ya dapur lah, kebutuhan dapur. Nah, itu. Sembako, artinya sembako juga kita batasi nggak 9, sembako yang 9 bahan pokok tuh, nggak 9-9-nya. Yang pokok banget aja udah, dari 9 itu kita peras lagi jadi 4 aja. Apa? Beras. Minyak, gula, tepung. Itu pokok. tepung itu termasuk pokok ya? Kan ada telur, ada... Telur enggak ya? Enggak ya? Telur termasuk. Masuk ya, cuman tapi kita enggak. Malah telur sama tepung mendingan telur ya. Cuman kamu berat. Iya, karena kita khawatir, karena kita perjalanan di jalan tuh yang riskan lah gitu. Operasionalnya agak riskan. Agak riskan. Jadi 4 itu yang kita sembako. Terus kemudian selain itu apa? Ada token listrik. Ini juga sering token listrik, terutama yang punya usaha di rumah, laundry misalkan. Selain token itu ada tambahan, misalkan butuh, ada juga beberapa ibu-ibu yang kipas di rumah saya itu rusak loh, bisa nggak minta tolong tukar poin dengan elektronik? Bisa. Kipas angin, TV, bisa. Oh. Kalau poinnya cukup ya. Kalau poinnya cukup. Karena ada beberapa ibu-ibu yang nggak tahu nih sampahnya dari mana. Begitu kita datang, wow, dari mana Bu? Ada saudara yang ngasihin ke saya gitu. Saya cerita ke saudara-saudara, dikumpulin semua. Saya kasihin kamu aja lah gitu. Jadi
poinnya banyak gitu. Akhirnya ya udah nggak apa-apa gitu. Apa? Kipas angin yang kayak begini. Ada nggak cuman yang sekedar ngasih sampahnya aja tanpa ikut menjadi nasabah? Ada begitu itu. Dengar ini sampahnya bisa diambil nggak ini nih? Bisa Bu, ayo udah ke rumah. Kemarin kita ada di Sukarame yang begitu itu di salah satu perumahan. Rupanya dia dari pindah rumah gitulah. Dari luar provinsi. Ini kebanyakan barang saya ini sudah nggak saya butuhkan lagi. Jadi gimana Ibu? Ya udah bawa aja. Nggak mau jadi nasabah, udah bawa aja. Ya sudah. Tapi nanti hasilnya tolong kasihin satpam di depan ya. Oh siap, saya bilang gitu. Jadi kita konversi ke poin, terus kemudian dapat sekian poin, bisa dapat apa nih? Ini. Oh, sudah. Ya minggu kemarin kita sudah amanah itu sudah kami sampaikan ke ini. Jadi kita sampaikan, Pak Satpam, ini kami bank sampah, ada nasabah kami dari dalam perumahan sini yang minta hasil sumbangannya untuk disampaikan ke ya sudah. Itu ada yang begitu. Lanjut tadi ya, ini belum selesai. Jadi mohon maaf. Jadi ada yang elektronik gitu minta penukaran poin elektronik ada juga yang kami sarankan bahkan itu untuk ditukarkan dengan emas. Wow. Emas itu bukan emas perhiasan tentunya, tapi logam mulia. Iya. Jadi menabung sampah, nanti sampah ini bisa dikonversi ke logam mulia. Investasi barangkali bahasa kerennya ya. Tapi kalau dibilang itu investasi ya terlalu keren lah. Sampai berapa lama itu Pak? Nggak lama. Nggak lama? Ada yang cuman. Nah ini penting. Ada yang cuman 5-6 bulan bisa dapat emas. Berapa gram dong? Paling sedikit kemarin ada yang setengah gram, 0,5. Oke. Itu jadi logam mulia ini kami ambil dari Pegadaian. Jadi apa ya? Kalau teman-teman yang tahu emas logam mulia dari Pegadaian itu penerbitnya itu Antam. Bagus punya ya. Jadi itu sudah di mana-mana udah diakui lah gitu ya. Iya. Nah kita ambil dari situ. Jadi kita poinnya udah cukup belum Mas ini? Sudah. Kita ambilkan, kita bukan nasabah langsung ke sana enggak ya, tapi kita secara biasanya kita bantuin pencairannya gitu. Jadi ya nanti setelah dapat emasnya kita serahkan. Nah nanti setelah itu ya terserah mau disimpan boleh, dicairin lagi. Kemarin ada tuh dari dari perumahan dapat nih emasnya, terus kemudian aduh Mbak tolong sih apa? Itu saya butuh ini nih karena anak begini. Ini tukarnya kemana? Ke Pegadaian lagi gitu. Karena ke toko emas bisa, tapi khawatir nilainya nanti akan terlalu banyak lah gitu. Turunnya. Jadi mendingan ke Pegadaian lagi. Jadi kalaupun turun dia nggak terlalu banyak. Iya. Jadi kami sarankan susutnya ya. Susutnya itu nggak terlalu banyak gitu. Jadi silakan. Tapi kalau nilai emas lagi naik ya untung dia. Iya kan? Benar.